Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita masuk ke materi fisika kelas 9 semester 1 yang mengenai listrik dinamis. Ini ada contoh soal, ini ada 4 soal. Mbak Desi jelaskan ya dari contoh soal ini. Ini nomor 1, sebuah kawat penghantar menghantarkan listrik sebesar 16 ampere. Jadi arusnya itu sebesar 16 ampere dalam waktu 4 detik. Jadi 4 detik itu sama dengan 4 sekon, dilambangkan T kecil. Tentukan besar muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar tersebut. Jadi rumusnya Q untuk mencari muatan itu Q sama dengan I kali T arus dikali dengan waktu. Nah, berarti rumusnya tinggal kita balik adik-adik. Ini ya contohnya. Ini ya. Ini ada contoh dari rumus untuk mencari muatan pada materi listrik dinamis. Jadi Q itu muatan listrik, satuannya kolom. I ini adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. T itu waktu, satuannya sekon. Jadi kalau untuk mencari Q, lihat rumus segitiga. Q berarti I kali T ya. Ya. Kalau mencari I arus berarti Q muatan dibagi dengan waktu. Sebaliknya juga sama adik-adik, untuk mencari T waktu, Q muatan dibagi dengan arus. Untuk soal nomor 1 ini berarti untuk mencari apa yang dicari Q ya, berarti Q nya kita kali. Q sama dengan I nya arus dikali sama T arus dikali sama waktu. Jadi 16 ampere dikali 4 adik-adik, hasilnya 64 kolom. Jadi besar muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar sebesar 64 kolom. Untuk soal nomor 2, ini merupakan materi listrik dinamis juga adik-adik. Nih ada 2 pertanyaan ya. Ini namanya rangkaian seri ya adik-adik untuk R1, R2. Kalau rangkaian seri itu hambatannya tersusun sejajar ya, berurutan. Ini namanya seri. Jadi R1 kita tambah sama R2 untuk mencari rangkaian seri. Jadi 15 tambah 25. Ini untuk mencari berapakah besar hambatan pengganti. Jadi tinggal kita tambah ini. RS sama dengan R1 15 ohm ditambah 25 ohm, hasilnya 40 ohm. Nah, pertanyaan yang kedua, berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan? Nah, ini kita gunakan rumus ini adik-adik. Nah, ini ya. Kalau anak-anak SMP itu biar lebih mudah dan cepat mengerjakan soal, kita gunakan rumus segitiga. P ini adalah tegangan listrik, satuannya volt. I ini kuat arus listrik, satuannya ampere. R kecil ini hambatan listrik, satuannya ohm. Jadi kalau untuk mencari P tegangan listrik berarti kuat arus dikali hambatan, I kali R. Untuk mencari I adik-adik kuat arus berarti P tegangan dibagi hambatan. Untuk mencari hambatan tegangan dibagi kuat arus. Nah, kalau soal nomor 2 ini adik-adik berarti kita kalikan ya, I kuat arus dikali sama R ya. R ini kan dalam konteks soalnya ini untuk rangkaian seri, hambatannya tersusun seri. Jadi A kuat arus dikali sama hambatan serinya. Nah, kalau yang ditanya pertanyaan yang B2B ini, berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan? Jadi kita bagi I sama dengan P tegangan dibagi rangkaian seri, hambatan serinya 12 volt. Ini tegangan yang tersusun pada hambatan ini 12 volt dibagi berapa? 40 ohm. Jadi hasilnya 0,3 ampere atau 3 kali 10 pangkat min 1 ampere. Itu ya adik-adik. Jadi kalau untuk rangkaian seri ini besar arusnya itu di semua hambatan sama, itu bedanya.
arusnya sama. I1 sama dengan I2 sama juga 0,3 ampere. Kenapa sama? Karena hambatannya tersusun secara seri berurutan. Untuk soal nomor 3, perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Nah, ini contoh dari hambatan rangkaian untuk rangkaian paralel ya. Jadi R1 6, R2 4, R3 3. Ini pertanyaannya apa? Nomor 3, berapa besar hambatan pengganti? Berarti itu hambatan paralelnya yang dicari. B, tegangan pada tiap-tiap hambatan. P ya, lambangnya pol. Tegangannya satuannya pol. C, kuat arus listrik. I ya, yang melewati tiap-tiap hambatan. Jadi sama kita gunakan rumus segitiga seperti tadi adik-adik. Ini lagi ya rumus untuk hukum Ohm ya, listrik dinamis. P sama dengan I kali R. Nah, pertanyaan pertama kan ini kan ditanya berapa besar hambatan pengganti. Jadi RP, jadi susunan gambar ini merupakan untuk hambatan paralel. Jadi 1/6 ditambah 1/4 ditambah 1/3. Berapa adik-adik? Hasilnya 2. Ya, 12 ini adalah KPK-nya. Jadi KPK 6, 4 sama 3 ohm ini adalah 12. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 kali 1 2. 12 dibagi 4 3. 3 dikali 1 3. 12 dibagi 3 4. 4 dikali 1 4. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya 9. 9/12 ohm. Nah, untuk mencari rangkaian pengganti kita balik. Jadi 12 dibagi 9 ohm. Jadi hasilnya berapa? 4/3. Ini bisa kita gunakan cara penyederhanaan. Jadi 12/9 ini masing-masing kita bagi 3 ya adik-adik. Jadi 12 bagi 3 itu 4. 9 bagi 3 3. Jadi 4/3 ohm. Untuk pertanyaan kedua, berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan paralel tersebut? Jadi pada rangkaian ini hambatan penggantinya itu tersusun paralel. Karena paralel berarti tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah sama. Bedanya kalau hambatan seri tadi arusnya sama. Kalau rangkaian paralel yang membedakan adalah hambatannya sama. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P3 hasilnya 12 volt. Semua ya, tegangannya sama untuk rangkaian paralel. Nah, untuk C, ini pertanyaannya untuk nomor 3C, berapa kuat arus listrik yang melewati tiap-tiap hambatan? Nah, ini adik-adik, I total. Jadi kuat arus total dari semua hambatan pada gambar rangkaian listrik ini kita bagi ya. Ini rumus I adik-adik. I, lihat rumus segitiga. I, lihat gambar segitiga ini I, kuat arus. Jadi tegangan P dibagi sama hambatan R. Jadi kita masukin. Jadi karena rangkaian penggantinya ini adalah hambatan paralel. Jadi rangkaian penggantinya RP, rangkaian paralel ya, hambatan rangkaian paralel. Jadi 12 dibagi 4/3. Jadi 12 kita balik, jadi 12 dikali 3/4 ya adik-adik. Jadi 12 dikali 3/4, 12 bagi 4 3 ya. Jadi 3 kali 3 9. Itu untuk arus keseluruhan pada rangkaian paralel. Semuanya arusnya 9 ampere untuk R1, R2, R3 ya, keseluruhan totalnya. Nah, ini untuk masing-masing arusnya. Jadi I1 kita cari dulu, P tegangan dibagi sama R1 hambatan pertama. Jadi hambatan pertama tadi 6, P nya 12 volt, 12 bagi 6 2. Untuk I2 P 12, tegangannya 12 volt dibagi sama R2 nya kan 4, jadi 12 bagi 4 3. I3 ini kuat arus yang mengalir pada ya hambatan yang ketiga. Jadi masing-masing hambatannya berbeda ya. Jadi 12 dibagi 3 hasilnya 4. Itu ya adik-adik. Jadi kalau keseluruhan ditotalkan kan I1 tambah I2 tambah I3 hasilnya 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Benar nggak terbukti dari I total 9 ya.
Tuh ya adik-adik. Sekarang kita ke soal nomor 4 ya, biar lebih paham. Ini soal nomor 4. Ini sebuah pemanas memiliki energi listrik sebesar 2880 kalori. Jadi energi listriknya W ya. W itu sama dengan energi listrik. Jadi satuannya kalori. Peralatan listrik tersebut dapat dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Jadi I sama dengan 2 ampere, satuannya ampere untuk arusnya. Jadi arus yang mengalir pada pemanas energi listrik tersebut adalah sebesar 2 ampere. Nah, berapakah tegangannya? Jadi waktu peralatan listrik pemanas ini mengalir, jadi waktunya itu sebesar 1 menit. Jadi kalau dijadikan skon, 1 menit itu kita kali 60 ya. 1 kali 60 kan 60 skon ya. 1 menit kan 60 detik ya. Jadi T-nya udah kita ganti, masukin aja rumusnya. Nah, ini Mbak Desi juga baru tahu rumusnya. Rumusnya ini ya kita kali 0,24 ya, karena 1 Joule itu ada 0,24 kalori ya. Jadi W sama dengan 0,24 dikali I kuadrat arus dikuadratkan dikali R hambatan dikali T waktu. Jadi W sama dengan 0,24 dikali P dikali I kali T. Nah, rumus untuk mencari W ini disingkat menjadi vitamin ya. Kenapa vitamin? Itu P tegangan, I kuat arus, T itu waktu. Jadi 2880 kalori, 0,24 volt dikali 2 ampere kali 60. Jadi 2880 dibagi 0,24, 2 kali 60 kan 120 ya adik-adik. Jadi 2880 kalori dibagi 0,24 dikali 120, hasilnya 100 volt. Paham ya adik-adik? Ya, jadi kalau lebih gampangnya kita gunakan rumus segitiga. Seperti ini ya, ada 2 rumus.